وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وجميع البر ولي صحابة أربعة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. ولي المصنفين المؤلفين المخلصين خصوصا المصنفين الشيخ أبو حامد محمد الغزالي بين أمة المجتهدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali setelah sekian lama, hampir 2 bulan, saya sedikit akan mengulang kembali tentang apa yang menjadi pasal di pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana seorang itu menjalankan agama atau ibadah. Itu ada 2 hal. Yang pertama, kalau orang itu tidak meninggalkan larangan, ya tarkul manahi wa fi'lut ta'ah. Agama itu ketika dijalankan oleh pemeluknya, kita sebagai orang Islam, dalam perilaku kita sehari-hari itu hanya 2 hal. Kalau kita tidak sedang menjalankan taat kepada Allah, ya kita meninggalkan larangan-larangannya. Misal ketika kita sedang santai, kita tidak sedang sholat, kita tidak sedang membaca Al-Quran atau menjalankan ritual ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah, setidaknya kita itu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini semuanya akan bernilai ibadah. Itu perilaku orang dalam beragama. Cuman seringkali orang itu menjalankan ketaatan itu lebih mudah dan lebih banyak yang mampu daripada orang meninggalkan larangan-larangan. Orang diperintahkan untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Rata-rata mereka mampu. Orang diperintahkan untuk menjalankan ibadah haji. Dia dengan ringannya bahkan mungkin berkali-kali. Tetapi ketika ada larangan syarak untuk tidak menjalankan atau dilarang untuk berbuat zalim kepada yang lain, misalnya dengan cara korupsi, dengan cara mengambil hak-hak orang lain, itu betapa banyak orang yang tidak mampu untuk ini. Kenapa demikian? Karena itu semuanya seringkali dibarengi dengan syahwat yang menggoda seseorang untuk berbuat zalim kepada yang lain. Maka Rasulullah pun di sini, Rasulullah pernah bersabda al-mujahid man jahada hawahu. Orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad untuk memerangi hawa nafsunya. Betapa beratnya itu. Banyak orang yang tidak mampu. Sembahyang, tapi untuk berperilaku tidak curang, wah sulit banget. Wah itu ketok lu ngarepe moto.
sesuatu yang menguntungkan, yang sesuai dengan keinginannya, ambil aja, tidak apa-apa. Itu seringkali yang seperti itu. Maka di sini, kenapa hal itu terjadi? Seringkali hawa nafsu kita, syahwat kita, itu begitu bergejolaknya karena kekurangpahaman kita tentang posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri memberikan anggota-anggota tubuh kita yang luar biasa, yang semuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi mata kita, Allah memberi telinga kita, Allah memberi tangan, kaki dan segalanya. Dan seringkali yang memicu itu berangkat dari anggota-anggota tubuh yang nempel di kita. Maka di sini Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali berpesan, jaga itu anggota tubuh kamu, utamanya yang 7 anggota itu. Mata, telinga, lisan kita, kemudian perut kita, alat kelamin kita, kemudian tangan dan kaki. Jaga itu. Karena apa? Ketujuh anggota tubuh itu biasanya, dan itu yang memicu, yang membuat hawa nafsu ini bergejolak. Sehingga sulitnya minta ampun ketika hawa nafsu sudah menguasai diri kita untuk kita redam. Itu Rasulullah sampai bersabda, jahid nafsak, perangi hawa nafsu. Dari mata ini jaga mata kita, jangan sampai untuk melihat sesuatu yang maksiat, sesuatu yang dilarang, atau melihat keindahan-keindahan yang bisa membangkitkan syahwat kita. Jaga itu. Karena ketika kita melihat sebuah keindahan kemudian mengusik keinginan kita, dan itu kita turutkan, ada potensi besar kita untuk berusaha nuruti hawa nafsu sing ngene. Kemudian setelah itu jaga pendengaran kita. Dari apa? Sesuatu yang memungkinkan kita itu untuk mendengar, kemudian kita bisa melihat orang itu dengan penglihatan yang meremehkan, merendahkan. Jaga pendengaran itu dari membicarakan keburukan dan kejelekan orang lain. Loh, saya tidak ikut ngomong, saya hanya mendengarkan. Sama antara pendengar dan yang melihat, mendengar dan menikmati. Ngrungokno gak ngomong, tapi rasa-rasa wong, dosanya sama itu. Yang ketiga, jaga lisan kita. Nah, ini nyampe kita kepada pembahasan lisan kemarin. Jaga lisan dari apa? Dari satu, berbohong. Yang kedua, dari janji yang tidak ditepati. Kemudian dari ribah atau membicarakan keburukan, kesalahan orang lain. Kemudian tazkiyatun nafs, artinya membicarakan kelebihan-kelebihan dirinya. Jangan pernah itu. Kemudian jaga lisan kita dari perdebatan yang tidak penting. Hanya perdebatan dan tidak untuk mencari sebuah kebenaran, tapi menang-menangan. Yang berikutnya adalah jaga lisan kita dari gurauan-gurauan yang itu bisa, walaupun sifatnya gurauan, yang bisa melecehkan orang lain atau bulian-bulian dengan lisan kita. Nah, resepnya ini Imam Ghazali mengatakan bahwa fahadi majamu afatil lisan wala yu'inuka alaihi illal uzlah au mulazamatus somti illa biqadri dharurah. Maka jaga lisan itu, dan kita tidak mungkin bisa menjaga lisan itu kecuali kita illal uzlah. Uzlah kalau orang dulu itu menyendiri.
uzlah, nyingkri wong. Kalau kita model orang-orang dulu itu udah dia di tempat yang jauh, kemudian tidak berkawan dengan yang lain, itu model orang dulu. Al-mulazamatu somti illa biqadri dharurah. Atau diem kecuali kalau diperlukan dia ngomong. Ini contoh. Qad kana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu yad'u hajaran fi yamna'u dzalika minal kalam bi ghairi dharurah. Ini usaha, bagian dari usaha perilaku Abu Bakar as-Siddiq itu dulu seringkali bawa yad'u hajaran fihi. Jadi ngemut watu. Kerikil kecil itu diletakkan di mulutnya itu Abu Bakar. Untuk apa? Liyamna'ahu dzalika minal kalami bi ghairi dharurah. Untuk mengingat, untuk menjaga agar jangan sampai lisannya ini mengucapkan sesuatu yang tidak penting. Itu Abu Bakar. Salah satu cara yang dipakai Abu Bakar ngemut watu. Kemudian wa yusiru ila lisanihi, dan Abu Bakar mengatakan kepada lisannya sendiri, hadzal ladzi awradanil mawarid. Iki lho cangkem kuwi, lisan saya ini yang menjadikan saya itu menyampaikan segala sesuatu. Dengan lisan saya ini akan bisa berakibat yang luar biasa. Fahtaris minhu bijahdika. Maka jaga betul lisanmu bijahdika dengan semampumu. Fa innahu aqwa asbabi halaka fid dunya wal akhirah. Karena apa? Seringkali lisan itu menyebabkan seseorang itu tergelincir di dunia maupun di akhiratnya. Sekali lisan ini berucap dan salah, apalagi itu sampai menyakitkan kepada yang lain, itu akan berakibat seumur-umur. Nah, fahtariz minhu bijahdika. Minhu bijahdika. Ini bahasa Imam Ghazali, fahtariz minhu bijahdik. Maka benar-benar kendalikan lisan bijahdika dengan sekuat tenagamu. Jadi tidak ngomong sesuatu kecuali apa yang diucapkan itu benar-benar membawa sebuah kebaikan, kemanfaatan. Nah, itu lisan. Yang berikutnya keempat. Wa ammal batnu fahfadhu min tanawulil haram. Jadi jaga penglihatan, jaga pendengaran, kemudian jaga lisan. Ini agar kita tidak terbawa oleh hawa nafsu kita. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Nafsu itu selalu mengajak kepada kita, endingnya itu pada sesuatu yang buruk. Kecuali nafsu itu illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Ammal batnu lan anapun utai weteng faqat mongko ngerso sira ing weteng mintana wudul harami saking merkoleh perkara haram wasyubhati lan syubhat wahris ala talabil halal wahris lan lobo sira ala talabil halali ing atase amrih perkara kang halal. Nah, berikutnya perut, ya. Faqfadhu min tanawuril haram wasyubhah. Jaga perut ini jangan sampai kemasukan sesuatu makanan atau minuman yang haram. Jangan sampai kemasukan makanan atau minuman yang syubhat. Kenapa? Karena makanan yang kita masukkan dalam perut kita itu akan terproses sedemikian rupa sehingga sari-sari makanan itu seluruhnya akan masuk ke seluruh anasir-anasir yang ada di dalam diri kita, masuk ke seluruh darah yang akan dipompa oleh jantung kita ke seluruh anggota tubuh. Ketika itu sari padi makanan yang haram,
itu akan membawa kita lebih pada menggiring untuk mengajak sesuatu yang enggak benar. Kunek halal ikut cenderungan kita untuk berbuat baik. Karena dorongan saripati yang benar itu insya Allah akan menjadi lebih baik. Maka fahris ala tolabil halal. Maka betul-betul hati-hati untuk memakan sesuatu ini benar-benar halal, itu baru kita makan. Kalau kita bicara masalah ini, saya kalau membaca di di ajaran-ajaran tasawuf itu malah ini masuk pada pembahasan warok ya, wiroi. Wiroi itu apa? Orang yang berhati-hati betul tentang sesuatu halal dan haram. Ini ada orang yang dalam hidupnya itu hanya seperti ini. Saya akan ambil segala sesuatu. Yang penting halal. Pokoknya halal tak ambil. Tak peduli. Walau sebanyak apapun. Wong ini halal. Saya makan sebanyak saya mau. Ngapain? Ini halal. Itu namanya, ini digolongkan warul adil. Orang wiroi, orang yang berhati-hati dengan sesuatu yang dimasukkan, tapi sifatnya warul adil. Kalau ini halal, saya tidak peduli. Berapapun dan apapun bentuknya, ini halal, tak ambil. Udah, asal tidak haram. Nek subhat ya apa? Ya subhat ini kan belum jelas. Baina wa baina. Antara iki diarani halal kok. Ini diarani haram. Ya tidak bisa. Ini subhat. Ini yang kayak begini, ini seperti apa? Ini orang yang kalau kurang wiroi, ini diambil aja. Yang penting tidak haram. Tapi orang yang adil, dia tidak mau. Tidak, saya tidak akan ambil itu. Kenapa? Karena syubhat. Ini orang-orang yang bertakwa. Wara'ul muttaqin itu seperti itu. Ada satu kisah yang namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Orang solih, min jumlati salafus solih. Dikisahkan di sana ketika beliau itu sedang menjalankan ibadah haji. Dan kemudian dia berada di samping di samping sumur Zam-Zam, ada sahabatnya yang tanya. Dia diam di situ, juga tidak ambil air Zam-Zam. Ditanya, ya Syekh, kenapa engkau tidak minum air Zam-Zam? Dia mengatakan, andaikan saya mempunyai timba yang benar untuk saya bisa ambil air itu, saya akan ambil. Andaikan saya punya timba. Padahal di situ ada timba. Tapi dia tidak mau ambil karena bukan punya dia. Dia berhati-hati betul. Iki timboni sopo. Karena ini bukan punya saya. Saya tidak akan bisa ambil itu karena saya tidak tahu ini punyanya siapa. Nah, ini kalau saya ambil, saya tidak tahu siapa yang pemilik sebenarnya. Dan saya minta halal kepada siapa, dia tidak tahu, maka saya tidak akan ambil itu. Nah, ini dia berhati-hati betul. Ini orang-orang salafus saleh perilaku seperti itu jaga betul. Kalau kita tidak ya, kalau kita wis timbondok ini wis berarti oleh halal. Nah, ini orang-orang dulu ketika menjaga betul tentang apa? Sesuatu yang dimasukkan, yang dikonsumsi di dalam perutnya. Kemudian ada lagi orang yang berperilaku wiro itu seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Dalam kisah hidupnya kalau kita melihat, beliau pernah mengatakan, ana akhadtu taroktu tis'atal usyur minal haram makhafatan
makhofatan ayyaqa'a haram. Saya meninggalkan 9 dari 10 sesuatu yang saya punya yang halal. Karena saya takut saya jatuh pada sesuatu yang haram. Saya tinggalkan yang 9. Saya punya kebaikan, saya punya halal, perkara halal 10. Saya hanya ambil 1. Yang 9 saya tinggal. Kenapa? Saya takut itu nanti saya jatuh pada perbuatan yang haram. Contoh kayak ini. Contoh yang paling mudah ya. Kita makan ya. Awan dewi nyambut gawe. Kita bekerja dengan baik. Hasilnya halal ya. Halal ya. Misalnya kita dagang. Hasil perdagangan kita halal atau haram? Halal. Ternyata kita dapat untung banyak. Kita dapat untung banyak dari hasil kerja kita yang halal itu. Kita nikmati. Ketika kita nikmati, karena kita punya banyak, kita nikmati, betul-betul kita nikmati. Sehingga makan pun kita berlebihan. Makan awak dewi warak terus. Tidak pernah tidak warak. Kenapa? Ini halal, tidak ada masalah. Tapi bisa jadi, karena halal yang kita nikmati, benar-benar kita nikmati, dan kita turutkan semua keinginan kita, dengan hasil dari sesuatu yang halal itu, bisa jadi, itu nanti akan menimbulkan sesuatu yang kita akan jatuh pada sesuatu yang haram. Contoh, kita makmur. Harta benda kita lebih baik dan lebih banyak daripada yang lain. Kesehatan kita luar biasa. Kita makan lebih lezat dan lebih daripada yang lain. Itu semuanya dari halal. Dan ketika itu kita nikmati dengan keinginan dan dorongan keinginan kita, akhirnya timbul perasaan kita. Saya lebih sukses. Lebih sukses. Saya lebih mampu. Saya lebih, dan hal-hal lain yang itu tidak dibenarkan. Padahal konsumsi kita itu dari sesuatu yang halal. Maka Sayyidina Umar pernah mengatakan seperti itu. Taraktu tis'atal usyur minal haram makhafatan makhafatan ayyaqa'al haram. Saya meninggalkan 9 dari 10 yang halal itu karena saya takut saya jatuh pada perbuatan yang tidak dibenarkan. Maka khusus untuk perut kita, ihfadhu min tanawil haram, maka jaga perut kita itu dari mendapatkan atau memasukkan sesuatu yang haram, wasyubhati, dan sesuatu yang syubhat. Ini bukan berarti mengharamkan sesuatu yang halal, enggak. Hanya kita hati-hati untuk diri kita. Salafus shalih itu kalau kita baca kisahnya luar biasa. Sesuatu yang halal dia dapatkan ketika mengkonsumsi sesuatu yang terasa itu lezat betul, itu dia berhenti. Tidak sampai kenyang benar, dia berhenti. Berhenti bukan karena mengatakan ini haram, tidak. Saya takut saya tidak mampu untuk bersyukur. Nah, ini ajaran-ajaran orang salaf itu macam-macam. Tergantung, semuanya tergantung kepada kemampuan mengelola batinnya itu tidak sampai lupa dengan Allah. Kalau kita melihat dari ajaran ulama terkenal Syekh Abdul Qadir Jilani itu mengatakan dia hidup itu sederhana aja. Sederhana, pokoknya sederhana. Tapi kalau Imam Abdul Hasan Asy'adzili berbeda lagi. Tokoh besar yang terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan ajaran yang luar biasa. Kalau Imam Abdul Hasan Asy'adzili orangnya itu modelnya
Parle. Selalu update tentang gaya hidup. Ketika ditanya, makannya tidak enak. Di hadapan orang banyak nggak pernah tidak enak. Kalau ditanya, ya Syekh, kenapa engkau selalu makan yang lezat-lezat yang enak kayak begini? Wah, lebih baik orang makan enak, terus mampu bersyukur kepada Allah, daripada orang itu makan yang tidak enak tapi ngersulo. Makan wis hidup soro, tidak punya apa-apa, kemudian dia tapi ngersulo nyalano pangeran. Ya Allah, aku kok sampean gawe koyo ngeten ya Allah. Itu lebih buruk daripada orang yang makannya selalu enak, hidupnya kelihatan mewah dan dia mampu bersyukur kepada Allah. Pakaiannya tidak pernah jelek. Pakaiannya tidak pernah jelek, kendaraannya tidak pernah jelek. Itu apa? Agar orang tidak merasa iba dengan kita. Dan agar kita itu lebih baik seperti itu dan mampu bersyukur kepada Allah. Daripada orang yang gayanya itu gaya melas. Terus mari ngono, tapi ngersulo. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak. Orang itu jangan seperti itu. Orang itu biasa-biasa aja. Sederhana. Agar tidak membuat orang itu menjadi cemburu dan lain sebagainya. Ini dua-duanya sama. Intinya apa? Intinya agar tetap kita itu sebagai hamba tidak pernah lupa dengan Allah. Nah, tinggal pengelolaan batiniah kita, kemampuan kita itu untuk bersyukur itu di mana. Nah, ini itu kalau kita lihat dari sisi zahiriyah, tampilan zahir itu macam-macam. Kembali. Fahfadhu min tanawul haram wasyubhah. Wahris ala talabil halal. Fa idza wajadtahu fahris ala an taqtasira minhu ala madunas sab'i. Fa idza wajadtahu lan nalikane nemu sira ing halal, fahris mongko ngreksa sira. Logo sira ala an taqtasira ing atase yen to ngringkes sira minhu saking halal alama ing atase barang dunas sab'i kan sak andhape wareg. Ini Imam Ghazali mengatakan ketika kita itu menemukan satu, ini khususnya makanan ya, yang kita masukkan dalam perut kita, itu kok nemu ini halal. Ketika kita ada makanan yang halal, walaupun itu lezat, enak kayak apa, makanannya lezat banget. Fahris ala antak tasira minhu ala madunas sab'i. Makanlah itu. Tapi jangan sampai terlalu kenyang. Ojo warak-warak nemen. Fa inna sab'a yuqassil qalba. Fa inna sab'a mongko sak temene warak iku yuqassi bisa ngatosaken apa warak al qalba ing ati. Wa yusidulan rusak apa warak adzina ing ati. Wa yubtilulan batalaken apa warak al hifdza ing apalan. Wa yutaqilulan ngabotaken apa warak al aqda ing gauta anil ibadati saking ibadah wal ilmi lan ilmu. Ini alasannya Imam Ghazali kenapa kok kita makan itu jangan terlalu kenyang. Karena kenyang itu biasanya membangkitkan apa? Akan sulit kita itu untuk hati kita itu untuk menerima secara fair di api di elek. Kalau kita itu terlalu kenyang terus. Kemudian wa yusidud dzihna wa yuftirul hifdza wa yufaqirul aqda. Dan kemudian kadang-kadang ini juga membuat kita itu berat untuk diajak ibadah. Perut terlalu kenyang, mau diajak ibadah nanti dulu. Kenapa? Males, mergo ngantuk. Ya, itu kalau terlalu kenyang. Kita makan, misalnya sebelum tidur kita makan wareg. Nanti jam 2, jam 3 kita bangun. Ini untuk diajak bangun malam. Ini mesti semoyo.
nanti dulu. Belum subuh aja. Tidak sholat 2 rakaat aja. Malam, nanti dulu. Tidur lagi. Karena apa? Ini belum terproses sempurna di dalam perut kita. Dan itu masih ada malas, ngantuk-ngantuk. Beda dengan orang yang perutnya itu sedengan-sedengan. Nggak terlalu warak. Udah. Biasanya tidak bangun malam-malam itu ya tidak sholat setidaknya 2 rakaat ya oke, berangkat. Itu bukan berarti tidak boleh makan, boleh. Tapi ketika makanan kita benar-benar halal, itu pun harus kita kontrol, tidak terlalu banyak. Yang berikutnya bahayanya orang yang selalu kenyang, wayuqawwi syahawat, wayuqawwilan nguataken apa warak as-syahawati ing pira-pira syahwat. Yang berikutnya adalah syahwat ini menjadi kuat, berkuat. Syahwat itu satu dorongan, keinginan sing macam-macam yang timbul dari, yang biasanya itu timbul dari nafsu kita, itu syahwat. Wayang suruh junudas syaiton, wayang suruh lan nulungi apa warak junudas syaiton ing pira-pira balane setan. Jadi karena syahwat itu kuat, keinginan itu menjadi lebih banyak, akhirnya hal-hal yang tidak terduga itu akan timbul keinginan-keinginan yang macam-macam di dalam diri kita. Wasyabu'u utai warak minal halali saking perkara halal iku mabda'u kulli syarrin. Nggon kawitane saben-saben ala. Fa kaifa minal haram. Orang yang kenyang terus, orang yang kenyang terus dari sesuatu yang halal saja, itu bisa membuat perilaku seseorang itu jatuh. Seseorang itu jatuh pada sesuatu yang tidak baik. Apalagi ketika seseorang itu dia perutnya kenyang dari sesuatu yang haram. Wong halal lae wartiku ndadekno bahaya yang banyak. Apalagi ketika perutnya kenyang itu sumbernya dari sumber yang haram. Luar biasa. Halalnya aja menakutkan, apalagi haramnya. Jadi ya terukur lah. Terukur, kita harus ukur kemampuan gaya tampung perut kita sampai kemudian itu membangkitkan keinginan-keinginan yang dapat menggoda kita untuk lupa dengan pencipta benda. Ukurannya seperti itu. Maka di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ketika engkau makan, bagi perutmu itu dengan 3 hal. Yang satu, makanan. Kemudian sepertiganya itu, yang sepertiga untuk makanan padat, sepertiga untuk air minum ya, kemudian sepertiga untuk udara atau angin. Itu Rasulullah seperti itu. Tidak pernah mengajarkan Rasulullah untuk isi perutmu semampumu. Jadi luar biasa. Nah, efek ketika sesuatu yang halal aja. Perkara-perkara sing halal. Dan kita sadari perut itu nanti kita isi, intinya atau sarinya itu akan membangkitkan tenaganya awak dhewe, darah kita dan lain sebagainya. Itu berasal juga dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ketika halal aja berlebihan itu luar biasa bahayanya, apalagi yang kita masukkan itu sesuatu yang haram. Wa talabul halali fardhatun ala kulli muslim. Wa talabul halali
utawi golek perkara sing halal iku fardhotun. Banget wajibe. Mencari rezeki yang halal itu fardhah. Kalau baca fardhah ada tak marbutohnya, ini berarti sesuatu yang ditekankan banget. Kalau faridun tanpa ada tak marbutoh itu hanya wajib. Kalau fardhotun ada tak marbutoh di sana, itu berarti benar-benar wajib. Sama aja dengan yang sepadan dengan kalimat ini, thalabul ilmi fardhah. Mencari ilmu itu benar-benar wajib. Untuk siapa? Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Thalabul halal fardhah ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu fardhah. Wajib, benar-benar wajib. Bagi setiap orang Islam. Jangan asal dapat. Jangan asal dapat. Kalau saya ngomong-ngomong sama teman-teman kadang-kadang ini guyon-guyon. Jangankan sesuatu yang halal. Yang haram itu sulitnya minta ampun. Itu karena mindsetnya sudah dibangun seperti itu ya. Ya jatuhnya seperti itu. Thalabul halal fardhah ala kulli muslim. Mencari rezeki yang halal itu fardhah ala kulli muslim. Wal ibadatu ta ibadah. Wal ilmu lan ilmu. Ma'akil harami sartani. Mangan perkara kang haram. Iku kalbina koyok bangun ala sarjina ing atase pletong. Orang yang beribadah, orang dan ilmu yang dia punya, dia ibadah betul 5 waktu tidak pernah ditinggalkan. Kemudian dia ilmunya juga luar biasa, tapi ma'akil haram. Bersamaan dengan itu, makanan yang dia konsumsi itu dari sesuatu yang haram, diibaratkan Imam Ghazali kalbinai ala sarjina, seperti orang membangun bangunan di atas kotoran. Sarjin itu kotoran ternak. Artinya apa? Ya najis semuanya. Wal ibadah wal ilmu ma'akil haram kalbina ala sarjin. Fa idza qana'ta mongko tetkalane nrimo sira fisanati ing dalam setahun bikomisin kelawan klambi gamis khosinin kang kasar. Wa fil yaumi lan ing dalam sedina wal lailati lan sewengi birogi faini kelawan roti luru minal khoskari saking kang asor. Watarok talan ninggal sira at-talaz guza ing enak-enakan tiap-tiapin udumi kelawan baguse baur lam yakwizka mongko ora ngapesaken ing sira minal halal saking perkara kang halal. Apa ma barang yaktika kang nyukupi apa ma ing sira. Andaikan kita mau qanaah ya. Andaikan kita mau qanaah apa adanya. Bersamaan dengan itu kita mencari sesuatu yang halal. Tidak mungkin Allah membiarkan kita. Nek mangan ngono ae. Sekedar hidup kemudian kita bisa untuk beribadah. Allah tidak akan membiarkan kita kelaparan. Cuman masalahnya kan keinginan kita yang berlebih. Kepingin punya ini, kepingin seperti ini. Itu kadang-kadang yang membuat kita itu tergoda untuk melakukan sesuatu yang enggak baik. Tapi kalau kita konakta sanati bikomitin khosinin wa fil yaumi wal lailati birrifaini mel haska wa taraktat talazzuz ya bil kutub. Masalahnya kita itu sering kali melayune itu bukan sesuatu yang pokok, tapi at-talazzuz. Kita berkeinginan untuk hidup enak, itu masalahnya. Nah, enak ukuran kita. At-talazzuz ya bil kutub. Itu masalahnya seringkali yang membuat seseorang itu jatuh pada
perbuatan yang tidak benar. Tapi kalau orang itu hanya pokoknya aku boleh halal, yang penting yang saya makan halal, itu Allah tidak akan pernah membiarkan orang itu. Mesti cukup ngurip, habis rezekinya dia meninggal. Wal halalu katsirun. Wal halalu ta perkara halal iku katsirun akeh. Walaisa lan ora ana iku alaika ing atase sira apa ayyata yaqana. Yen to meyakinaken sira biwatinil umuri kelawan pira-pira batine pira-pira perkara bal alaika balik iku wajib ing atase sira apa antah tariza utawi yen to ngreksa sira mimma saking barang tak lamu kang weruh sira annau sak temene mak iku haramun haram au tagunu utawa nyono sira annau sak temene mak iku haramun haram dhannan kelan penyono hasala kang hasil apa dzan min alamatin saking alamat najizatin kang pertelo muqaddaratin kang den kira-kiraaken. Nah, berikutnya adalah halal dan haram itu banyak sekali. Halal itu perkara halal itu banyak. Makanan, rezeki yang halal itu banyak banget. Banyak banget. Orang dagang dengan baik halal. Orang kerja, jasa dan lain sebagainya halal semuanya. Jelas. Al halal bayyin wal haram bayyin. Sesuatu yang haram juga jelas. Tapi kalau sesuatu yang tidak jelas itu seperti apa? Ya apa caranya awak dhewe iki gak patek jelas iki halal apa haram. Ini kita pakai tanda-tanda yang ada. Misalnya, ada seseorang yang kerjanya itu judi. Atau dia kerjanya itu minjamkan uang kepada orang lain, tapi dia minta laba untuk pengembaliannya. Itu namanya riba loh. Itu jelas haram loh. Jelas haram. Kemudian satu ketika dia kepingin maringi jenengan. Dia memberi sesuatu kepada kita. Orang ini jelas-jelas kerjanya hasil dari kerja yang haram. Boleh tidak kita ambil itu? Kita kan diberi. Kita mengambil, kita nampani pemberian orang. Itu boleh tidak? Hukum dasarnya boleh. Mau dikasih. Tapi kita tahu bahwa yang ngasih kita itu kerjanya itu jelas satu pekerjaan yang dihasilkan dari sesuatu yang haram. Itu bisa kita pastikan bahwa dia memberikan sesuatu dari sesuatu yang haram. Kenapa? Secara umum kita melihat dengan kasat mata bahwa kerjaan dia itu dari hasil sesuatu yang haram. Nah, au tadunnu annahu haraman dhannan hasala min alamatin. Atau kita untuk melihat itu haram atau salah kita dzan, kita perkirakan. Tapi perkiraan kita itu jelas mengarah pada sesuatu yang ada tanda-tanda yang jelas bahwa itu sesuatu yang haram. Tapi kalau halal tanpa hambatan banyak. Saya pernah ditanya tentang teman-teman itu yang ada yang orang itu kan macam-macam ya. Ada yang terus uang dari pemerintahan itu seperti apa? Pun di sana tuh. Pun. Nggih, pun supaya niki anda haram atau dulu anda haram dan hasal min alamatin hajati. Dan ini halal haram mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah. Tidak rezeki kita semuanya mudah-mudahan dari rezeki yang diberi kemudahan dan halal semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ngapunten mboten terus nek isak niku mboten. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وجميع البر ولصحابة أربعة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وجاه صلى الله عليه وسلم ولجميع المصنفين والمؤلفين المخلصين خصوصا المصنفين الشيخ أبو حامد محمد الغزالي بني أمتنا جدتنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. Mengawali setelah sekian lama, hampir 2 bulan, saya sedikit akan mengulang kembali tentang apa yang menjadi pasal di pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana seorang itu menjalankan agama atau ibadah. Itu ada 2 hal. Yang pertama, kalau orang itu tidak meninggalkan larangan, ya tarkul manahi wa fi'lut ta'ah. Agama itu ketika dijalankan oleh pemeluknya, kita sebagai orang Islam, dalam perilaku kita sehari-hari itu hanya 2 hal. Kalau kita tidak sedang